Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana babak ya karim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Menyambung pengajian kita yang telah lalu. Kemarin baru sedikit kita masuk dari pembacaan kitab Ta'lim lil Muta'allim dari Imam Az-Zarnuji. Sedikit pembahasan muqaddimah dan bismillah. Dan sekarang kita lanjut lagi, mulai dari alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi apapun yang bersifat pujian, Maha besar, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha pengampun, Maha tinggi, Maha apapun itu, ya, apapun itu pujian, ya, itu hanya patut dan berhak segalanya bagi Allah. Alladzi faddala bani adama bil ilmi, yang telah mengangkat harkat derajat atau harkat martabat atau kemuliaan bani adama, manusia atau anak Adam, bil ilmi, dengan ilmu. Jadi maksudnya atau pemahaman mafhumnya, kalau manusia atau anak Adam tidak memiliki ilmu, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengangkat atau memuliakan seseorang hamba, baik pun itu dari kalangan manusia ataupun kalangan jin sekalian, sama. Jin sama dengan kita, dia makhluk taklif atau mukallaf, makhluk juga yang dituntut menjalankan syariat atau menjalankan agama. Sama dengan kita. Dia ada agama Islamnya, ada agama Kristennya, ada presidennya, ada gubernurnya, sama, ya. Cuma di sini hanya tertuju kepada anak Adam, maksudnya manusia. Jadi apabila manusia memiliki atau sudah ada di dalam dirinya itu sebuah ilmu, ya, maka tinggi pula derajatnya dan harkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sisi manusia dipilih-pilih, ya. Ada orang berilmu, cuman dia di kampung dia tidak dihargai dan tidak dimuliakan. Di mana itu? Banyak, ya. Contohnya tidak jauh-jauh. Mayoritas kita di provinsi Jambi lah,
mayoritas di Provinsi Jambi dan khususnya di kita di Kabupaten Tebo. Dulu zamannya Tuan Guru Mansur dan Tuan Guru Zahruddin, pada masa hidup beliau dikit deh yang belajar, ada banyak dah. Tuan Guru Mansur palingan yang banyak belajar dengannya santrinya deh. Tuan Guru Zahruddin sama, ya. Kalau dari kampungnya sedikit. Pas ketika mereka berdua sudah wafat, sudah tidak ada lagi, barulah orang sadar bahwa ini ulama, benar-benar ulama, waliullah, orang soleh yang selama ini ada di dekat kita. Bahkan sampai sekarang ada yang ngaku-ngaku lah. Ngaku apa? Ngaku belajar sama beliau. Kadang tuh mengaku-ngaku, ini kalamnya beliau, ini perkataan beliau. Itu ya. Jadi beruntunglah bagi seseorang yang sudah memiliki ilmu di dalam dirinya, karena ada kemuliaan, ya, itu diperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekadar mempunyai saja tidak. Banyak orang punya ilmu, cuman masih kurang. Kurang apa? Amalnya. Apa katanya? Wal amal li ala jami'il alamin. Wal amali, dan amal, ala jami'il alami, atas seluruh alam. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, apa katanya? Tentang barang siapa yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Apa hadisnya katanya? Man alima wa amila wa 'allama awrathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Man alima, barang siapa yang berilmu, wa amila, dan mengamalkannya ilmu itu tersebut, wa 'allama, dan mengajarkan ilmu itu tersebut, awrathahu Allahu ta'ala, niscaya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilman ma lam ya'lam, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang mana sebelumnya tidak pernah ia ketahui. Itu bisa kita nyebutnya namanya ilmu ladunni, ya. Makanya kalian besok terasa lah itu. Mungkin kalau salah satu daripada kalian ada yang jadi ustadz, ya, insya Allah kalian jadi ustadz semua. Paling tidak ustadz bagi anak-anaknya, ya. Amin dong. Gak mau punya anak ya, bujangan ya, bujang tuh apa, bujang sejati. Kalian ustadz semua yang kakek, paling kurang ustadz bagi anak-anaknya sendiri dan ustadz bagi istrinya, ya. Kakek merasa lah itu, terasa kakek. Pas kalian mengajarkan ilmu yang sudah kalian pelajari, terasa kakek itu ada sesuatu pemahaman, ya, pemahaman yang datang begitu saja dan itu seiring dan cocok, ya, terhadap ilmu yang kau sudah raih atau ilmu yang kau sudah petik, ya, menyesuaikan dengan zaman kita sekarang. Itu bisa dikatakan ilmu laduni atau ilmu wahbi, bukan wahabi, ya, ilmu wahbi,
Ada seorang ulama di Makkah itu mufti. Kalau kita dikenal di Indonesia ini namanya, mungkin sudah kalian pernah dengar, Buya Maliki. Tahulah itu. Nama beliau Syekh Muhammad Al-Maliki. Al-Maliki dikarenakan beliau mazhabnya Maliki. Beliau keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahu Syekh Abdul Qadir Jailani? Kadang tuh di Yasin Tahlil itu kan, buku-buku Yasin Tahlil itu kalau ngirim Al-Fatihah tak lupa ada tulisannya di situ. Nama beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu sama, itu keturunan Rasulullah, cuman dari Sayyidina Hasan. Sama, ini juga Abu Ya Maliki juga seperti demikian. Di masa hidup beliau terus beliau ziarah ke Indonesia, silaturahmi ke Indonesia. Masya Allah. Dalam waktu dekat ini beliau wafat. Beliau itu Masya Allah, kalau ada ulama lain ceramah atau khutbah atau kultum, itu beliau tahu, oh ini isi ceramah ini diambil dari kitab ini, isi ceramah ini yang diambil dari kitab ini. Tahu beliau, siapapun tahu. Ulama sudah, mufti Mekah. Mufti ini orang yang sudah diberi kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum. Mufti di mana? Di Mekah lagi, ya, bukan di Tebo, bukan di Kuamang, bukan di Dusun Tuo, bukan. Makkatul Mukarramah, ya, diakui keilmuan beliau. Sehingga itu beliau kalau ada yang ceramah ulama-ulama lain itu tahu dia diambil dari kitab ini. Tapi pas giliran Sayyidi wa Syaikhi wa Habibi wa Ustadhi Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz ceramah, bingung beliau. Lihat Habib Umar ceramah, pas selesai ceramah beliau mencari dari mana beliau ini dapat kalamnya. Tak pernah saya lihat di kitab-kitab yang beliau sampaikan ini, dari mana? Akhirnya beliau penasaran, datanglah kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Apa kata beliau? Ya Habib, min ain jital kalam hada? Dari mana kau datangi ini kalam? Dari mana kau datangkan ini tadi? Isi-isi kandungan ceramahmu dari mana? Tidak ada, ya. Siapapun yang berceramah atau khutbah atau kultum apapun itu, melainkan aku tahu di mana dia ambil kalam itu. Tapi kalau kau tadi aku tak ketemu, di mana itu kalam? Apa kata Sayyidil Habib? Minal Wahhab. Kalam itu maksudnya Habib jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dari Allah. Nah, itu yang dikatakan namanya, ya, ilmu wahbi. Tiba-tiba maksudnya Allah langsung, ya, mengajarkan kepada seorang hamba. Apa ayatnya disebutkan? Wa'allamna min ladunna ilma. Ya, wa'allamna min ladunna ilma. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan mengajarkannya langsung. Ya, apabila seorang hamba, ya, mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang sudah ia ketahui, besok kalian akan terasa itu, ya, bukan bertambah. Maksudnya apa? Misalnya contohnya misalnya, ya, kalau di fikih belajar bab toharoh saja, kalian ngajar saja bab toharoh, bab bersuci, kaget bertambah akan tahu masalah bab puasa. Bukan itu maksudnya. Bukan itu.
Ya, maksudnya pemahaman-pemahaman baru ya yang datang secara langsung dan itu sesuai dengan zaman dan sesuai dengan kaidah yang dibacakan. Seperti kita belajar sampai sekarang sama Sayyidil Habib ya, Habib Umar itu kalau setiap malam Senin itu ada namanya Jalsa Isnin, belajar tafsir. Beliau tidak ada pakai tafsir Jalalain, tidak ada megang tafsir Ibnu Katsir, tidak ada megang tafsir Imam Qurtubi, tidak ada megang tafsir Imam Fakhrul Razi, tidak ada megang tafsir Al-Bughawi, tidak ada. Ya, banyak tafsir-tafsir lain tidak ada. Beliau megang Quran aja. Ya, megang Quran, terus ditafsirkan dengan cara ilmu wahbi tadi, pemahamannya langsung. Kalau bahasa kita itu ilham. Kalau untuk Nabi wahyu. Kalau untuk ulama orang soleh ilham, langsung ilham dari Allah, pemahaman langsung dari Allah. Ya, dan itu tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan dengan pemahaman yang ada. Ya. Nah, itulah keutamaan orang yang mempunyai ilmu, mengamalkannya dan mengajarkan. Allah kasih ilmu yang selama ini dia tidak tahu. Allah kasih, bahkan orang pun tidak tahu. Ya, nah itu kelebihannya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah siapa yang mengamalkannya. Makanya daripada itu kadang ustaz atau guru-guru yang lain ada sering ngasih nasihat pada kalian, setiap belajar langsung amalkan. Apalagi mendengar pengetahuan yang berupa amaliyah. Misalnya kan dari pertama ustadz datang pulang dari Yaman, terjun ke pondok kita ini ya, kan ada itu kayak wiridan yang saya kasih itu khulasah ya. Percayalah kalian kalau istiqomah mengamalkan itu ya, insya Allah dijaga dari segala kejahatan apapun, baik pun itu zahir, baik pun itu hal-hal yang tidak nampak ya. Itu sudah nyata, itu jelas sudah. Barusan ini saya pernah ceramah di Jambu. Mungkin saya sudah pernah cerita sama kalian, pernah di Jambu. Pas ketika saya sudah ceramah, ada rupanya adik kelas saya, Ustaz ya ngapa? Minta tolong. Mau tolong apa? Itu kakak saya cewek pula lagi diganggu. Lah sudah diruqyah 3 kali masih aja kumat-kumat. Terus ngapa? Tolong Ustaz basing lah apa? Ayolah kalau basing lah, bayolah basing lah. Coba lah, katanya basing lah ya. Basing lah. Ya orang. Pergilah bismillah. Ya. Bismillah saya masuk ke rumah itu. Ya. Pas ketika saya masuk, lah sudah ada sebenarnya kayaknya. Ya. Apa? Dokter dusunnya. Dokter dusun. Tahu dokter dusun? Hah? Dukun. Ya. Megang batok, di dalamnya ada jeruk nipis, terus ada apa lagi terserah, tidak jelas saya. Pas ketika saya masuk, orangnya nunduk aja. Apa ini orang, kata saya kan. Pokoknya saya masuk, orang tuh nunduk, nggak mau lihat. Nah gini Ustadz keadaannya, dia kemasukan jin kerinci.
bahasa Kerinci dia, padahal dia tak tahu sebelumnya bahasa Kerinci. Bahasa Kerinci ini kayak bahasa Thailand, muka-mukanya saja mirip-mirip Thailand. Terus ngapain saya ini, kata saya, basing lah Ustaz. Wah, basing lah saya. Ya. Saya tidak mau. Saya tidak mau kayak gitu. Ya, agak viral pula ya, rame orang berobat kayak gini. Tidak jadi lagi berubah profesi saya jadi ustadz, kan jadi dukun pula lagi. Ya, tidak mau saya. Itu sudah cukup saya lihat, saya panggil sini. Sudah Ustaz, sudah sini dulu. Cukup lihat aja udah. Saya tanya, ruqyah sudah Ustaz, 3 kali ruqyah. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ah, berarti apa, kata saya? Tinggal benteng dari dia sendiri tidak ada. Kalau orang yang keluar ya bisa. Ya, bisa. Cuman percuma apa ya? Sama gitu kayak apa? Punya rumah, pengen aman, cuman rumah tidak dikunci. Rumah terbuka, terjadi kemalingan 3 kali. Oh, ya rumah aku dipaling terus. Kok bisa? Ya, kok bisa? Iya bisa lah. Terjadi kemalingan pokoknya. Emang rumah itu dikunci? Enggak, ya wajar. Tidak ada penjagaan dari orang rumah itu sendiri. Wajar kan? Kemalingan terus karena tidak dikunci. Coba kalau dikunci. Ya, pasti tidak kemalingan. Sama halnya seperti itu juga. Terkadang orang kita ini banyak apa mau ngandal ruqyah, dan tuh sehat alhamdulillah, terus balik lagi ya intinya salah lagi. Tidak ada penjagaan. Ya sudah. Jadi gimana Ustaz? Kata adik kelas saya tuh,